Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai siang hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas kita di atas permukaan bumi ini. Alhamdulillah, di tengah sibuknya kita beraktivitas, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke masjid melaksanakan salat zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sepotong ayat kita baca tadi dalam surat As-Saffat ayat 102. Berdasarkan ayat itu, judul tausiah singkat kita beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan ibadah kurban. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah perjalanan ibadah kurban dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim terhadap putra tercintanya Nabi Ismail adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ini terlihat bagaimana kecintaan Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya, buah hati belahan jantungnya, penerus cerita pelanjut sejarah, dan bagaimana pula kecintaan Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak satu-satunya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Tangan sendiri yang akan melakukannya, mata sendiri yang menyaksikannya. Tetapi dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim bahwa cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada anak kandungnya sendiri. Kita lihat petikan ayat, ibu-ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ketika perintah itu datang kepada Nabi Allah Ibrahim, dipanggillah anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku sayang, buah hati belahan jantung, penerus cerita pelanjut sejarah. Kalau bahasa kitanya, ta'alek kesini nak. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu.
diperintahkan untuk menyembelihmu, maka pikirkan nak secara baik-baik. Bagaimana menurut pendapatmu? Panzur maza tara. Lalu di sini juga pelajaran bisa kita ambil bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Ibrahim di dalam rumah tangga dia juga mengembangkan konsep bermusyawarah. Sekalipun itu perintah Allah, tetap dimusyawarahkan, dipanggil anaknya terlebih dahulu. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Nabi Ibrahim. Dihitamkan atau diputihkan itu tergantung kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak semata-merta untuk langsung menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku sayang, sini nak. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana nak menurut pendapat engkau? Fanzur maza tara, tolong pikir nak baik-baik. Sebagai anak yang hormat, saleh, santun kepada orang tua, apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayah yang aku hormati, kalau Allah yang perintahkan, kita ini kan berasal dari Allah, minallah ilallah, kita akan kembali kepada Allah, kita bersama Allah. Tu'maru, kerjakan wahai ayah, dan ragu-ragu ya. Lalu setelah itu dibawalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ayahnya ke tempat penyembelihan. Berkali-kali syaitan laknatullah berusaha untuk menggagalkan niat suci Nabi Allah Ibrahim. Tiba di Jumratul Ula, apa kata iblis laknatullah? Hei Ibrahim, tidak mungkin Allah sekejam itu. Masa anak diperintahkan untuk menyembelihnya? Tidak mungkin itu. Maka diambillah kerikil batu kecil oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dilempar. Ini sejarah melempar jumrah itu. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Tiba di Jumratul Wusta, Aqabah, diganggu lagi dengan cara dan metode yang lain. Jadi iblis kalau tidak mangkus cara pertama, dia akan berpikir dengan cara kedua untuk mengganggu, merayu kita, Pak. Jadi ibu-ibu tidak mangkus metode pertama, metode kedua dicari, tukar baju. Tadinya baju putih, tukar baju hitam. Tidak mangkus dengan kata-kata ini, tukar dengan kata-kata yang lain. Tidak mungkin Nabi Ibrahim. Lalu diambil lagi batu dan kerikil, dilempar lagi di Jumratul Wusta dan Aqabah. Apa maknanya bapak-bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah? Sesuatu keputusan yang diambil secara bermusyawarah tidak gampang digoyahkan, tidak gampang diporak-porandakan. Nah, jadi makanya jauh sebelum kita orang Minangkabau mengamalkan konsep bermusyawarah, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita bersama bahwa dia dalam rumah tangga juga bermusyawarah. Tidak mangkus, tidak mempan. Sampailah ke tempat penyembelihan. Sebelum pisau yang tajam itu, sebelum Nabi Ismail disembelih, berkatalah Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim, wahai ayah, sebelum proses penyembelihan ini berlangsung, 3 permintaanku kepada ayah. Apa? Yang pertama, tolong asah pisau tajam-tajam. Makna yang bisa kita ambil apa lagi? Bahwa Nabi Ibrahim sebagai seorang pimpinan mendengarkan aspirasi bawahan. Dalam bermusyawarah, mendengarkan hasil orang bermusyawarah, tidak mengambil keputusan sendiri. Ini Pak, berkonsep musyawarah.
Asah pisau tajam-tajam supaya cepat proses penyembelihan berlangsung. Menjadi syariat dalam penyembelihan hewan kurban. Kedua, ayah kaki, tolong ikat kaki dan tanganku supaya tidak meronta dan tidak lari. Yang ketiga, wahai ayah, tolong baju yang berlimbah darah, bersimbah darah nanti, tolong serahkan kepada ibundaku tercinta. Di saat-saat terakhir sebagai seorang anak yang saleh, mereka juga berbakti kepada ibunda tercintanya yang tidak bisa mereka lupakannya, karena dia telah minum darah dan dagingnya dalam perutnya. Barulah ketika itu bapak-bapak kaum muslimin didengarkan, diterima aspirasi dari Nabi Ismail. Dalam konsep bermusyawarah apa artinya? Seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan mendengarkan aspirasi bawahan, tidak serta-merta memutuskan perkara atau suatu permusyawaraan. Baru bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ditempelkanlah pisau yang tajam itu ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan berat tantangannya, anak kandung sendiri, daging sendiri, mata sendiri, tangan sendiri akan menyaksikan betapa beratnya. Tetapi ini membuktikan bahwa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi dari cintanya kepada benda-benda yang ada di atas dunia, termasuk kepada anak kandungnya sendiri. Ditempelkan pisau yang tajam, digorokan, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka terdengarlah suara, cukup Ibrahim, jangan engkau teruskan. Sesungguhnya darah dan daging kurban itu tidak akan sampai kepadaku. Yang sampai kepadaku adalah rasa ikhlas dan takwa kamu itu. Inilah hikmah dari inti dari perjalanan ibadah kurban. Bapak kaum muslimin, dua pelajaran bisa kita ambil dari surat As-Saffat 102 itu terhadap perjalanan ibadah kurban. Pertama, ibadah kurban itu adalah untuk meningkatkan rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kedua, Nabi Ibrahim mengembangkan konsep bermusyawarah dalam rumah tangganya. Camkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.